Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada. Saya update kembali untuk menyampaikan pemberitaan kasus Subang sampai tuntas. Semangat terus teman-teman dan simak sampai habis ya, agar tidak gagal paham kemana arah pembicaraan saya sekarang ini. Baik teman-teman, ketika mendengar dari pendapat Ibu Leni Anggraini, yaitu kuasa hukum dari Yoris, ketika diwawancara oleh salah satu YouTuber, Bapak Dede Sumirto, teman kita, bahwa di sini tanggapannya kan sebentar lagi akan adanya putusan dari majelis hakim, yaitu putusan untuk Danu dan juga Pak Yosef Hidayah di besok hari. Nah teman-teman, jadi seperti ini tanggapan ketika ditanya, Bu, bagaimana tanggapan Ibu nanti putusan dari majelis hakim terhadap Danu dan juga terdakwa Yosef Hidayah? Di sini boleh saya berpendapat dong menurut Ibu Leni Anggraini, yaitu mengatakan bahwa kemarin tuntutan JPU atau Jaksa Penuntut Umum Danu 8 tahun penjara, Yosef Hidayah yaitu seumur hidup. Namun di sini pendapat dari Ibu Leni, kenapa ya ini kan pembunuhan berencana, 340 dong yang dilanggar. Tentunya pembunuhan berencana itu sangat-sangat fatal sekali, hukuman maksimal, kenapa tidak hukuman mati? Dan ini kalau saya sandingkan dengan statement Pak Rohman Hidayat selaku kuasa hukum utama dari terdakwa Pak Yosef Hidayah, dulu sempat juga ada statement kenapa tidak hukuman maksimal. Maksimal ini adalah hukuman mati karena 340. Nah teman-teman, ini luar biasa. Pendapat-pendapat dari sekian banyaknya kuasa hukum yang saya simak, baik dari kuasa hukum Yoris dan kuasa hukum Pak Yosef itu sendiri, mengatakan seperti itu. Nah, teman-teman, apakah di sini perdebatan masyarakat yang saya simak di berbagai kolom komentar, banyak juga sih yang mengatakan, apakah JPU masih ragu? Kenapa kok tuntutannya hanya seumur hidup? Seperti itu ya. Nah, baik. Tapi yang jelas, besok kita simak. Ini hari-hari menegangkan, sebentar lagi akan ada finish kedua orang ini, yaitu putusan dari majelis hakim. Apakah Danu akan hukuman seumur hidup 20 tahun penjara atau hukuman mati atau seringan-ringannya, karena Danu sudah mengakui perbuatannya, keterlibatan dalam kasus ini. Nah, lalu Pak Yosef Hidayah akankah seumur hidup, hukuman mati, 20 tahun penjara atau bebas? Seperti itu. Nah, apakah ada kemungkinan terjadi nanti Pak Yosef ini bebas? Silahkan teman-teman berkomentar. Di sini kita sudah menyimak dari tahun 2021 sampai 2024. Kasus Subang yang begitu sangat kacau sekali dari awal. Bahkan Ibu Leni di sini mengatakan, yang saya simak dari statementnya, ini ada kesalahan dari awal. Nah ini teman-teman yang menjadi tanda tanya besar masyarakat di berbagai komentar yang saya simak. Kenapa kok bisa salah SOP? Kenapa kok bisa CCTV pun hilang, barang bukti TKP pun rusak? Apakah ini ada unsur-unsur sang dalang ini benar-benar kasus ini dirancang agar jangan sampai terungkap? Tapi ingat, kejahatan tidak ada yang sempurna, tetap saja terbongkar. Contohnya, di sini saya mendengar statement dari Ibu Leni. Kasus ini akan lama, akan sulit sekali jika Danu tidak menyerahkan diri. Untung saja Danu menyerahkan diri, akhirnya terkuak sedikit demi sedikit dan jalannya persidangan. Ketika menyimak keterangan ahli, keterangan saksi, lalu kita melihat petunjuk-petunjuk dari keterangan saksi yang sudah bersaksi disumpah di pengadilan, banyak sekali petunjuk-petunjuk yang sudah kita ketahui dan yang belum kita ketahui. Oh, ternyata saksinya melihat ini di jam segini, ya kan? Contohnya Ilham, saksi Wegi, saksi Ibu Is, saksi Angger, Ibu Cici, dan masih banyak lagi saksi-saksi yang lain yang sudah dihadirkan di persidangan. Ini tentunya teman-teman akan berkaitan juga kasus pembunuhan ini dengan motif. Nah, motifnya memang sudah disebutkan waktu itu, waktu press conference Pak Yosef Hidayah, yaitu oleh Kabid Humas Polda Jabar yang dulu Pak Tombo ya. Nah, mengatakan di situ statementnya dalam pembacaan waktu itu adalah uang, motifnya seperti itu. Akan tetapi memang motif di kasus Subang juga kalau kita lihat sih banyak juga ya. Sakit hati, lalu mungkin perebutan tentang sekolah, keuangan di sana mengalir kan seperti itu. Nah, di sini masyarakat bergejolak.
Ada juga yang belum percaya dengan pengakuan Danu. Ada juga yang sudah percaya. Ada juga yang belum percaya Pak Yosep Mimin Abi Arigi adalah pelaku. Ada juga yang sudah percaya. Ini berkecamuk di masyarakat. Tapi kalau kita melihat dari keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, tentunya kita membahas dengan fakta persidangan, bukan dengan opini dan asumsi. Ahli mengatakan ada yang memberatkan terhadap terdakwa Yosep Hidayah. Contohnya adalah ada titik darah di bajunya. Itu memberatkan sekali dan ahli sudah menjelaskan. Jika darah di depan, itu bisa cipratan. Kan seperti itu ya. Kalau di pinggir, itu adalah bisa saja gesekan. Nah, ini intinya teman-teman simak kembali keterangan ahli, keterangan saksi. Apa itu petunjuk-petunjuknya? Ini berkesinambungan. Ini bersambung. Ini mata rantai. Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan juga keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat luar biasa, petunjuk dalam kasus Subang ini. Danu contohnya memberikan petunjuk, Wegis memberikan petunjuk, ya kan? Angger memberikan petunjuk, Ibu Cici, intinya semua saksi itu memberikan sebuah petunjuk di fakta persidangan. Akhirnya nanti akan menjadi sebuah kesimpulan oleh majelis hakim penilaian. Dan disitulah akan adanya vonis untuk kedua terdakwa ini. Nah, di sini banyak sekali publik yang bertanya bahwa, Bang, setelah nanti keputusan Yosep dan juga Danu, apakah ketiga tersangka ini akan terseret langsung, akan disidangkan langsung? Nah, untuk saat ini saya belum bisa menjawabnya kecuali nanti ya, besok sesudah ada putusan. Bagaimana ketiga tersangka ini? Karena sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Tentunya ini sudah ada dua alat bukti yang belum kita ketahui pun. Karena apa? Contoh, mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan itu untuk menguji apa sih yang memberatkan ketiga tersangka ini, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi ini. Itu diuji di sidang pra-peradilan. Nah, tentunya meskipun kita belum tahu apa sih yang memberatkan ke mereka ini, tapi majelis hakim sudah tahu, kan ditolak pra-peradilannya. Ya kan, tentunya sudah ada dua alat bukti. Namun tidak begitu diupdate ke publik ya. Nanti kita akan tahu kalau benar-benar nanti sesudah vonis dua orang ini, apa sih yang memberatkan mereka bertiga ini akan terbuka nanti di persidangan. Yakin akan terbuka apa sebenarnya yang terjadi terhadap ketiga tersangka ini, kok bisa menjadi tersangka, pra-peradilan pun ditolak, otomatis Polda Jabar yang menang. Dan nanti apa sebenarnya yang memberatkan ketiga tersangka ini, ketika otomatis terjadi dua alat bukti dan mereka statusnya sudah menjadi tersangka. Teman-teman, ini lumayan yang mereka hadapi, ini pasal ya 340 atau 338 seperti itu ya. Karena ada junto-juntonya juga. Ya, ada yang ikut serta, ada yang dalang utama, ada yang eksekutor utama, kan seperti itu. Nah, dulu Bang Reza Indragiri sudah menjelaskan secara mendetail. Ini adalah sebuah perencanaan. Nah, tentunya di dalam sebuah perencanaan itu adanya unsur-unsur tertentu, adanya target. Target sudah jelas, yaitu Ibu Tuti dan Amalia. Target para pelaku untuk dihabisi, kan seperti itu. Ini sudah jelas targetnya. Lalu adanya insentif. Ini kembali ke motif. Motivasi mereka apa sih sebenarnya? Ketika membunuh Ibu Tuti dan Amalia ini, apa sebenarnya? Apakah memperebutkan harta atau sakit hati atau ingin menguasai seluruhnya? Ketika ada sebuah analisa, saya melihat dalam sebuah komentar, kenapa jasad korban ini dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard tersebut? Yang pertama analisanya, mau dibuang. Dan ini survei membuktikan, akan tetapi bukan survei ya, masih isu-isu sih, rumor-rumor di luaran sana yang saya dengar, bahwa ada orang-orang seseorang yang survei ke sungai daerah Ciater. Ini teman-teman, ini rumor ini saya masih selusuri, benarkah? Nah, karena kalau misalkan jasad ini dimasukkan ke dalam bagasi, ini mau dibuang ke jauh, dibuang ke sungai seperti itu. Namun kesiangan mungkin, dan beberapa faktor yang tidak mendukung para pelaku ini, jika pergerakan mobil Alphard tersebut keluar, otomatis CCTV yang ada dimanapun akan merekod dan gampang sekali untuk
tangkap, diselidiki, dideteksi, kan seperti itu. Nah, ini insentif. Menurut Bang Reza, tentunya ada ya harta, mungkin kekuasaan, dan masih banyak lagi. Lalu adanya sumber daya. Orang-orang para pelaku ini adalah merupakan sumber daya, para pelaku yang merancang semua apa yang akan mereka lakukan. Handphone tidak ada, kenapa kok bisa ketemu, misalkan, kan seperti itu. Ini sudah sebuah perencanaan. Lalu ada lagi adalah resiko. Nah, mereka berani menanggung resiko ketika tertangkap atau terkuak kejahatannya. Ya mungkin sekarang kita belum puas ya, karena belum ada keputusan majelis hakim vonis kedua orang ini. Dan Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi Arigi, kemarin saya pun heran memang mendengar statementnya. Mereka berdua, Pak Yosep dan Kang Arigi ini mengatakan salah tangkap. Saya heran, kenapa tidak dari dulu mengotot saya salah tangkap? Dan mana buktinya? Tegas dong, seperti itu kan? Ke publik pun katakan seperti itu, dengan lantang. Apalagi mungkin di depan kepolisian kan, mana buktinya? Kan seperti itu ya. Nah, sekarang sudah menjadi tersangka, sudah mau finish, Pak Yosep bilang salah tangkap. Saya heran kemarin, teman-teman. Tapi kita simak keputusan majelis hakim seperti apa. Nah, menurut Bang Reza, psikologi forensik ini seorang ahli, tidak main-main yang saya simak. Kalau ada unsur tersebut yang sudah dikatakan tadi, adanya target, insentif, lalu sumber daya dan juga resiko, ini adalah merupakan pembunuhan yang sudah direncanakan, berencana. Apakah ada unsur ini? Ada dong, banyak dalam kasus Subang ini, ya kan? Nah, tentunya ini adalah 340. Pembunuhan berencana, hukuman mati seumur hidup dan 20 tahun penjara, atau hukuman mati intinya, maksimal. Luar biasa. Besok kita simak teman-teman keputusannya bagaimana. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.